Bab 1051. Kamu tidak mau bilang, aku akan mengambilnya sendiri. Yan Tuo menjulurkan tangannya untuk menghentikannya, tapi dia hanya bisa merasakan dirinya terbangkan oleh kekuatan besar yang seperti gunung yang menekannya. Jurus apa ini? Yan Tuo mendarat, pupil matanya sedikit mengecil, dan di tubuh Eric Qin, dia merasakan kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan yang ada pada tubuh iblis kuno. Tubuh Raja Dewa. Eric Qin merasakan kekuatan yang kuat mengalir di tubuhnya, dan dari matanya terpancarkan kepuasan. Pemuda bermarga Zhao yang berada di penjara Sekte Wen Dao menyerahkan seluruh pemurnian tubuhnya kepadanya. Dia secara khusus berpesan beberapa ilmu sihir boleh digunakan, beberapa ilmu sihir jangan digunakan di depan orang, dan beberapa ilmu sihir rahasia hanya boleh digunakan saat yakin akan membunuh lawan. Tubuh Raja Dewa ini merupakan salah satu ilmu sihir yang tidak boleh ditunjukkan. Pada zaman kuno para praktisi pemurnian tubuh memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dulu pernah ada 9 dewa raja dan hampir semua kultivasi yang dimiliki pemuda bermarga Zhao berasal dari Raja Dewa kuno. Meskipun para praktisi pemurnian tubuh pada dasarnya kejam dan mendominasi, tapi masing-masing berbeda. Kekuatan Raja Dewa yang paling langsung, paling sederhana dan cepat. Tidak ada teknik yang banyak, satu kekuatannya langsung menaklukkan 10 orang. Dan dengan ditambah energi abadi, kekuatan ilmu sihir ini menjadi 10 kali lipat. Bam! Eric Qin melangkahkan kakinya dengan mantap, dia melangkah maju, dan terus menyerang Yan Tuo. Namun, kali ini, dengan bantuan energi abadi, kekuatan iblis raksasa Yan Tuo tidak lagi unggul, sebaliknya dikalahkan oleh Eric Qin. Bam! Dipukuli Eric Qin, wajah Yan Tuo memerah, dan satu lututnya berlutut di lantai. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki kekuatan yang sama denganku? Bahkan jika itu adalah ilmu dewa, itu sama sekali tidak mungkin. Yan Tuo mengertakkan giginya, dia mengerahkan segenap kekuatannya. Untuk sementara dia menghindari Eric Qin, lalu dia meraih kapak raksasa di sampingnya. Karena kekuatannya tidak cukup, maka gunakan teknik untuk menang. Eric Qin tetap menghadapi kapak raksasa tangan kosong. Cari mati. Yan Tuo menggunakan semua kekuatannya. Kapak raksasa itu diayunkan, lalu menebas telapak tangan Eric Qin, dan darah pun mengalir keluar. Tapi Eric Qin sama sekali tidak bergerak, dia menangkap kapak raksasa itu, lalu kekuatan yang besar mengalir ke tubuh Yan Tuo melalui kapak itu. Hiya! Eric Qin berteriak dengan keras, telapak tangannya berlumuran darah, tadi dia baru saja mengangkat kapak raksasa dan Yan Tuo. Lalu dia mengepalkan tangan kirinya dan dengan keras menghantamkannya ke kapak raksasa. Bam! Di tempat tinju emas itu mendarat, sebuah retakan langsung muncul di kapak raksasa itu. Lepaskan! Pupil mata Yan Tuo mengecil, otot-ototnya menegang seiring dengan teriakannya, dia ingin merebut kembali kapak raksasa itu. Tapi meskipun darah berlumuran di lengannya, Eric Qin tidak peduli dan terus melayangkan pukulan ke kapak raksasa itu. Semakin banyak retakan di kapak raksasa itu, pecahan di kapak semakin melebar, lalu terdengar suara ledakan, dan kapak itu langsung meledak seketika. Yan Tuo seperti disambar petir, dia menyemburkan darah dari mulutnya lalu jatuh ke belakang. Kamu menghancurkan kapak perang iblis raksasa kuno buatanku. Sambil berbicara, dia terus batuk darah, auranya langsung berkurang, dan tubuhnya terus menyusut. Kudengar kekuatan iblis raksasa ada di kapak raksasanya. Jika kapaknya patah, kekuatannya akan musnah, kelihatannya ini benar. Eric Qin berjalan mendekat lalu menendang Yan Tuo sampai terbang. Eric Qin, aku ingat, ilmu sihir yang kamu gunakan ini adalah ilmu sihir yang pernah digunakan oleh pengkhianat Sekte Wen Dao, kamu akan tamat. Tak disangka kamu memiliki hubungan dengan pengkhianat itu. Yan Tuo kembali memuntahkan darah, tapi dia terlihat senang.
Eric Kin menyamar menjadi Erikoshi dan berpartisipasi dalam pertandingan klan iblis. Ini merupakan perbuatan yang mencari mati, ditambah dia memiliki hubungan dengan pengkhianat Sekte Wendao. Sekte Wendao pasti tidak akan melepaskannya. Kamu pikir aku akan membiarkanmu keluar hidup-hidup? Eric Kin mengembalikan ucapan Yan Tuo sebelumnya, seperti menyiramkan air dingin kepadanya. Kamu ingin membunuhku? Kamu pikir aku akan diam saja dan membiarkanmu membunuhku? Yan Tuo mendengus, matanya penuh dengan keinginan untuk kabur. Asalkan dia bisa menyampaikan berita ini, Eric Kin pasti akan mati. Tubuhnya tiba-tiba mengarah ke arah Eric Kin. Di lengannya, muncul ribuan roh jahat yang berputar seperti badai. Di saat yang sama, kerangka manusia yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di mana-mana. Eric Kin menyemburkan udara hitam ke arahnya untuk menghentikannya. Setelah melakukan semua ini, Yan Tuo terlihat lega, lalu dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini dia tidak berharap bisa membunuh Eric Kin, asalkan dia memberitahu orang luar berita besar ini, Eric Kin pasti akan mati. Ruang berwarna darah ini bisa menghalangi Eric Kin untuk tidak pergi, tapi dia adalah penguasa di ruang itu. Asalkan dia menyentuh dinding ruang dan menggerakkan pikirannya, ruang ini akan menghilang dengan sendirinya. Melihat Yan Tuo hendak terbang keluar, tatapan mata Eric Kin terlihat sinis. Bam! Begitu Yan Tuo menjulurkan tangan untuk menyentuh dinding ruang, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan menerbangkannya. Bagaimana mungkin? Mata Yan Tuo membelalak, dia tahu Eric Kin telah membentuk formasi besar untuk menghalangi kerohaniannya, tapi lapisan cahaya ini baru saja muncul. Kamu bahkan sudah memikirkan hal ini. Yan Tuo merasa ngeri, pemikiran Eric Kin sangat mendetail hingga dari awal dia sudah kepikiran dirinya mungkin akan kabur. Buka. Melihat Eric Kin berhasil melepaskan diri dari kerangka-kerangka manusia itu dan menghampirinya, Yan Tuo berteriak dengan marah, dia merasa cemas, dan dia terus melayangkan tinjunya dengan keras ke lapisan cahaya itu. Seiring dengan pukulan beruntun Yan Tuo, pada formasi yang Eric Kin bangun tadi, tiba-tiba muncul retakan, kemudian retakannya membesar, dan cukup untuk dilewati tubuh Yan Tuo. Namun, kegembiraan di mata Yan Tuo hanya bertahan sedetik. Sebelum dia terbang, dia melihat sebuah reiki menghampirinya, lalu lapisan cahaya itu pulih dalam seketika. Kamu. Yan Tuo menoleh dengan putus asa, dia melihat Eric Kin berdiri di belakangnya, tubuhnya yang besar memantulkan bayangan hitam di tubuhnya. Bam! Yan Tuo masih melawan, tapi diterbangkan dengan satu pukulan Eric Kin. Lalu Eric Kin menangkap Yan Tuo dan menahannya di telapak tangannya. Jika dia menambahkan kekuatannya, entah berapa banyak tulang Yan Tuo yang akan patah. Yan Tuo berteriak kesakitan, dan yang membuatnya lebih takut daripada rasa sakit di tubuhnya adalah tatapan Eric Kin saat ini. Eric Kin, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Aku bisa menyerahkan kerohanianku dan mengakuimu sebagai tuan. Yan Tuo gemetar dengan putus asa, tadinya ruang berwarna darah ini dia siapkan untuk membunuh Eric Kin, tapi sekarang malah menjadi penjara baginya. Di sini, meskipun dia terus berteriak tidak akan ada yang akan mendengar. Aku sudah bilang, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengambilnya sendiri. Eric Kin menatap Yan Tuo dengan tatapan acuh tak acuh, lalu melemparnya ke lantai, tubuhnya perlahan-lahan menyusut, kemudian dia menekan dahi Yan Tuo dengan kuat. Eric Kin, jangan sembrono. Aku adalah putra suci Sekte Wendao, penerus keluarga Yan, aku memiliki status bangsawan. Bukankah dengan aku menjadi budakmu lebih menguntungkan daripada kamu membunuhku? Melihat Eric Kin berniat menggeledah jiwanya, Yan Tuo benar-benar panik. Karena begitu Eric Kin melakukannya ini artinya Eric tidak akan pernah melepaskan dirinya.
Karena kultivasi mereka sangat tinggi, jika menggunakan jurus menggeledah jiwa, kerohaniannya pasti akan rusak, dan dia mungkin akan menjadi idiot. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.